Alhamdulillah Ustaz. Tarikh udah sampai mana tarikh? Udah sampai mana sekarang? Halo? Sekarang udah sampai mana? Masih ingat nggak? Masa nggak ada yang jawab? Ustaz, kalau nggak salah di Umar bin Abdul Aziz, Ustaz. Iya. Udah selesai belum? Belum ya? Terakhir di ini, Ustaz, kalau nggak salah Islam Audha'ul Ulah. Man yuridul qira'ah. Man yuridul qira'ah. Siapa yang membaca nih? Kelas lain yang diajar Ustaz Priyadi, siapa aja yang diajar Ustaz Priyadi sekarang kelas apa? Ilham tahu nggak? Nggak tahu, Ustaz. Tahu kabar nggak sampai mana udah? Nggak tahu, Ustaz. Belum tahu. Kelas apa ya? Kelas B kayaknya nggak diajar analog. Ya, kelas B, coba tanya. Kelas B nanti ya, cari tahu kelas B itu sampai mana. Kayaknya belum sampai ini. Kita itu belajarnya cuma Umayyah. Umayyah itu cuma sedikit di kitab ini. Ya. Cuma sedikit. Ini bakalan habis sebelum semesteran jadinya. Ya, merajaah sedikit. Karena mau login. Ya, Pak yang bisa jawab nih. Umar itu khalifah keberapa? Siapa ini? Hasan. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah keberapa? Bentar lu. Ustaz. Ya, Utsman. Khalifah keberapa beliau? Julukannya Khalifah kelima, Dad. Khalifah Rasyidin kelima, Dad. Julukannya, Dad. Kalau dari Bani Umayyah keberapa? Dad. Ke-8, Dad. Ya, ke-8, Dad. Ke-8, Dad. Ya. Salah, Dad. Bener kan, Dad? Iya, siapa itu tadi? Utsman ya? Umar, Dad. Umar, Dad. Bukan Utsman. Khalifah ke-8. Bukan akhlak ya. Sebelum beliau siapa? Coba angkat tangan. Umar lagi, yang lain dong. Ilham, sebelum beliau siapa? Abdul Malik, Ustaz. Belum tepat, yang lain. Jangan Umar lagi, yang lain dulu. Wira, siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik. Ini urutan di kitab nggak sesuai dengan urutan yang ada ya. Coba khalifah ketiga siapa? Siapa yang mau jawab? Ilham? Apa? Ketiga apa, Ustaz? Umayyah. Umayyah ya. Kalau itlaknya Umayyah, kalau nggak disputin khalifah setelahnya.
1, 2, 3, Utsman. Lama. Abdul Malik bin Marwan, Tat. Ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Iya, Tat. Belum Salah ya, tepat. Tat. Belum tepat yang lain. Yazid bin Muawiyah, Tat. Benar, Ustaz. Salah. Ibrahim, kurang tepat. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ya kelihatan di sini, tapi di ringkasan ini kasih tahu dahulu. Kemudian Umayyah itu terdiri dari 2 garis keturunan. Garis keturunan siapa dan siapa? Pertama, garis keturunan siapa? Cuma 2 keturunan. Khilafah Umayyah cuma 2 dari cuma dari 2 garis keturunan beliau. Siapa dan siapa? Siapa? Utsman. Utsman lagi. Utsman apa Utsman? Ini lupa nurunin, Tat. Yang lain. Asra. Jawab satu aja. Asra jawab dulu. Apa? Yazid, Sat. Siapa? Yazid. Yazid. Apa? Yazid bin Muawiyah, Sat. Yazid bin Muawiyah. Belum tepat. Siapa yang mau jawab? Ibrahim. Ibrahim lagi. Jangan dulu. Ali. Rashid. Muawiyah, Tat. Muawiyah. Kurang tepat sebenarnya. Ya wis gak apa-apa lah. Muawiyah. Muawiyah siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan Mm-mm. sama Marwan. Iya, cuma 2. Muawiyah bin Abi Sufyan sama Marwan, atau Bani Abi Sufyan sama Bani Marwan bin Hakam. Cuma 2 itu. Siapa tadi? Ali Rashid ya? Ya. Atau dari Abi Sufyan dan dari Marwan. Kemudian berapa orang yang dari Muawiyah? Siapa yang mau jawab? Tempat. Angkat tangan Ali. Angkat tangan dong biar ketahuan. Belum set. Ini 4 set. 4. Siapa aja? Yazid bin Abi Sufyan. Terus Muawiyah bin Abi Sufyan. Belum Terus- tepat. Apa sih? Asanta tapi masih salah. Gak apa-apa. Lainnya siapa yang menjawab? Muhammad Muhriz. Apa kabar Muhriz? Alhamdulillah. Gak apa-apa ya Ali ya. Walaupun salah tetap semangat. Muhriz. Ya, Tat. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Berapa orang jadinya? 6. 3. Oh 3 ya. Ingat ya. Cuma 3 orang. Muhriz. Dari siapa? Kenapa, Tat? Dari Muawiyah cuma 3 orang. Iya, 3 orang, Tat. Ya. Kemudian yang terkenal sebagai muassis Atsani min Daulah al-Umayyah. Man huwa? Muassis Atsani. Siapa yang menjawab? Al-Muassisu Atsani minad Daulah al-Islam al-Umayyah. Umayyah. Nggak ada? Halo? Dengar suara anak nggak nih? Tahu Ustaz, nggak tahu. Dengar. Nggak tahu ya? Dengar. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Muasisnya kedua itu siapa? Abdul Malik ibni Marwan. Kenapa bukan Marwan? Karena Marwan cuma apa bahasa Indonesia? Bukot. Beliau itu Marwan, kata sebagian ulama itu bukot. Bagin. Jadi yang sebelum Marwan itu siapa? Sebelum Marwan itu siapa? Muawiyah.
Hakam. Muawiyah. Muawiyah bin Yazid. Dari Umayyah itu sebelum Marwan itu adalah siapa? Muawiyah bin Yazid. Tapi Muawiyah bin Yazid meninggal dan tidak menunjuk siapapun. Selanjutnya setelah itu siapa? Marwan bin Abdullah bin Zubair. Setelah itu Abdullah bin siapa? Bin Zubair. Ya. Nih. Antum ada lupa ya? Iya. Nah, kasih lihat bagannya. Nih, masih ingat nggak nih? Gambar ini masih ingat nggak? Halo, masih ingat nggak gambar ini? Masih Ustaz. Ada itu Ustaz di classroom Ustaz. Nah, beliau itu Marwan disebutkan sebagian ulama bahwasanya Marwan bin Hakam itu adalah baghin. Apa itu? Pengkudeta. Pengkudetanya siapa? Pengkudeta Abdullah bin Zubair. Karena beliau mengambil kekuasaan sah dari Abdullah bin Zubair. Abdullah siapa? Beliau menguasai ini. Sahabat beliau. Abdullah bin Zubair itu sahabat. Beliau yang termasuk tidak setuju ketika Yazid bin Muawiyah ditunjuk. Masih ingat nggak Yazid bin Muawiyah ketika ditunjuk? Kita buka yang dulu. Masih, Tat, masih. Masih. Siapa aja yang nggak setuju? Abdullah bin Jubair. Terus? Ali Ustaz. Ali. Salah satunya, Ali. Tat. Ali udah meninggal. Ali. Abdullah bin Umar Ustaz. Sain. Oh, Ali enggak, Tat? Ali meninggal. Udah meninggal Oh, iya. Lupa, Tat. Hasan Ustaz. Apa? Hasan. Hasan Husain. Husain, Tat, Husain. Husain. Kemudian yang melakukan khuruj siapa aja? Hasan. Husain. Hasan. Husain. Hasan mulu. Kalau nggak salah Hasan udah meninggal Hasan. Lupa nah. Kurang yakin, bukan lupa. Nih. Buka halaman berapa ya? Yazid bin Muawiyah. Perhatikan di halaman 22. Masih ingat ya? 22. Ini sejarah ya, karena sejarah kan nyambung. Harus paham berarti. Kalau nggak paham, harus bisa menghubungkan, nanti nggak paham. Perhatikan. 22 sudah ketemu belum? Sudah Ustaz. Khuruju Husain alaihi, yang khuruj berarti Husain. Khuruju ahlil Madinah alaihi wa naqtuhum al-bai'a wa waq'atal
Harrah. Nah, khuruj Abdullah ibni Zubair. Beliau itu waktu itu juga sudah melakukan khuruj terhadap pemerintahannya siapa? Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Karena apa? Karena Muawiyah itu bilangnya mau diserahkan ke kaum muslimin, malah nunjuk siapa? Nunjuk Yazid. Masih ingat kan Al Husain itu kenapa bisa khuruj? Coba siapa yang mau nyeritakan ke anak kenapa Al Husain itu bisa khuruj? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Halo. Siapa yang mau menceritakan ke anak kenapa Al Husain bisa khuruj? Dijelaskan kan kemarin kan? Coba Wildan jelasin ke anak. Jelasin, Tat. Masih ingat nggak? Kenapa Husain bisa khuruj? Atau sebab ceritanya? Ceritanya Husain bisa khuruj. Ceritanya Husain bisa khuruj karena seharusnya Husain yang ini, Tat, yang lanjutin khilafah. Kata siapa? Kata anak tadi, Tat. Emang Husain dengar suara antum? Kata siapa ini? Kata siapa? Hasan Hasan. Ya, kata Hasan. Ngarang antum mah. Di sini ada nih loh. Coba kata siapa? Coba Farik jelasin ke anak kenapa Husain bisa khuruj atau bagaimana cerita Husain bisa khuruj. Yang ringkas-ringkas aja. Lupa. Lupa. Ini ada hubungannya sama ini. Ibrahim, ceritain ke anak. Basat. Masa nggak ada yang hafal? Kan ini sambil baca kan bisa nih. Contek-contekannya. Khurujul Husain ala Ali radhiyallahu anhuma. Nah, kenapa? Karena beliau itu dipanas-panasi sama siapa? Khawarij bukan Zat. Khawarij yang sebelah mana? Gak apa-apa sih, tapi lupa ya, gak apa-apa, biar ingat. Khawarij sebelah mana? Lupa ya? Coba tanya. Agak. Kenapa nggak jadi? Kenapa? Kenapa Husain bisa khuruj? Panas-panasin siapa? Di kitab ada loh. Lupa ya? Coba Umar. Hadir, Ustaz. Kenapa Husain bisa khuruj? Katanya dipanas-panasin, Ustaz. Iya, dipanas-panasin siapa? Al-Walid ibnu Utbah. Hah? Tahu. Mana ada di sini dia anaknya itu. Anaknya masih jauh. Husain itu bisa khuruj kenapa? Karena dipanas-panasin ahlu Kufarat. Kufah. Iya, karena dipanas-panasin ahlu Kufah. Buktinya panas-panasin, mereka cara panas-panasin gimana? Nah, pakai head dryer kah? Surat. Iya, nah itu masih ingat. Pakai surat. Kemudian beliau itu dia kirim ke kemudian Al Husain itu ngirim siapa ke Mekah? Ke Mekah, ke Kufah. Muslim. Yo, Muslim. masih ingat, Masya Allah. Ya, Muslim akhirnya terbunuh. Nah. Tadinya beliau tinggal di mana? Husain?
Madinah, Tat. Terus kemana? Makkah. Buka Ustaz. Ya, terus dapat surat di mana? Makkah. Madinah. Dapat surat di Makkah. Ini masih ingat, Masya Allah. Insyaallah. Ada salah di soal situ masalahnya, Ustaz. Iya. Ini yang bikin soal Anas soalnya. Masya Allah. Kan ada di kitab kan? Kalau nggak ada di kitab kan ada bikin soal Anas. Nggak berani kasihan. Kecuali yang udah sering disebutkan. Selanjutnya, murojaah lagi. Abdul Malik, sobat jebutan. Salah satu prestasi Abdul Malik. Ustaz. Ilham, sebutkan. Membuat mata uang baru, Ustaz. Membuat mata uang baru. Berarti ternyata kaum muslimin itu mata uangnya itu mata uang dari orang Era orang kafir kan? Ustaz. Berarti dinar itu bukan buatan orang kaum muslimin, bener nggak? Mungkin saat iya, Ustaz. Iya, karena dari zaman Rasulullah pun pakai dinarnya Bizantiniyah. Ilham. Semuanya, Muhriz, mau nambahin Muhriz? Oh, udah Ustaz. Yuk kita contek yuk, nih. Al-Walid, prestasi Al-Walid. Awas lo, nanti ditanya. Futuhat ini di pemerintahannya siapa? Ya. Boyong Tat. Nih makanya lihat peta enak. Nah, Baliyalah Khurasan. Klip ya bacanya. Ibn Abi Sofroh alladhi ghaza ma ibn abnaihi bilad ma wara'a nahri. Di Khawarizm. Tahu nggak Khawarizmi? Al-Khawarizmi tahu nggak? Al-Khawarizmi. Ahli MTK sih. Nah, Al-Khawarizmi itu adalah, coba kelihatan kan? Ahli matematika astronomi. Jadi kalau kalian tahu Al-Khawarizmi harus ingat Futuhat fi ahdi siapa? Fi ahdi, ini ada tulisannya. Siapa nih? Abdul Malik. Ya, Futuhat fi Abdul Malik itu membuka Khawarizm sama Kish. Di mana Kish? Bilad mawara an-nahri. Oke. Wa nadzama syawati wa sawaif wa lil fathi qaliqa wal masimah. Masisoh. Kita lihat masisoh al masisoh. Turki. Salah ya. Di Turki ya. Nih. Di Turki. Masisoh di Turki, dekat Istanbul. Masisoh dan Qaliqa. Sama juga. Ini Turki. Pembukaan atau futuhat perluasan itu di mana? Di zamannya siapa?
Abdul Malik itu di buka mahsisah dan Qoliko di Turki. Turki mana Turki? Turki mana sih? Di sini nih. Nah, di sini. Beliau kuasanya di mana kekuasaannya? Di Suriah. Di Dimashq. Masuknya Suriah ya. Nah, masuknya Suriah. Lebanon. Udah. Selanjutnya. Antum sehat kan? Masih dengerin anak kan? Masih Bisa Ustaz. sadar tadi. Sehat-sehat. Ini nggak keluar insya Allah, tapi biarnya ngaitin ya. Bukan nggak keluar. Kemungkinan nggak keluar, tapi ya biar nyambung. Biar nyambung. Ada gambaran. Ya. Coba siapa yang mau ngasih gambaran Ana, cerita ke Ana apa itu Daulah Umayyah. Dari awal sampai akhir. Garis besarnya. Siapa yang mau nyeritakan ke Ana? Garis besarnya aja, siapa, kenapa, tahun berapa, nggak harus tahu juga apa-apa, ya. Pertama kali, terus siapa, khalifah-khalifahnya siapa aja. Ayo, semampunya, nggak harus detail-detail. Halo, nggak ada yang mau nih? Nyoba, ayo nyoba. Siapa nyoba? Salah. Coba jelasin ke Ana dari awal sampai akhir. Bukan dari sampai akhir. Dari awal sampai Umar bin Abdul Aziz. Salah masih ada? Salah nggak ini? Aduh. Tidur tuh. Telepon tuh dari awam tuh. Jangan kelamaan. Yo, dari awal sampai akhir. Kira-kira gambarannya, sebutkan gambaran biar paham. Ya, biar syamil. Jadi nggak terpotong-potong. Nggak harus tanggal. Susah tuh jelasin. Hah? Susah jelasin. Apa? Susah apa gimana? Susah jelasin. Siapa yang mau jelasin ke Ana? Masa nggak ada yang mau? Faiz, ayo Faiz. Faiz ada nggak ini Faiz? Faiz? Nggak ada nih Faiz nih. Ayo, Ilham mau nyoba? Ilham mau nyoba, Ilham? Nggak terpaham, Sat. Belum terlalu paham. Lihat buku. Sat. Lihat buku Siapa? nggak apa-apa Emir Ustaz. mau jelasin? Emir mau jelasin? Lihat buku nggak apa-apa Ustaz. Boleh dong, lihat gambar juga nggak apa-apa. Oke, iya. Kan di sini bukunya juga nggak semuanya disebut kok. Bada'at Daulati Umayyah. Kalau bisa dibaca nggak apa-apa biar cepet. Oh, iya nggak apa-apa. Daulah Umayyah Karena dibangun pada tahun awalnya. Jangan baca dong. Oh, Lihat buku tapi jangan baca. Iya, lihat buku lihat kan Iya. baca. Karena cuma poin pentingnya doang lihat. Iya, terus. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah. Adapun dan dia menjadi khalifah pertama Bani Umayyah, dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijriah. Terus penyebab didirikannya Bani Umayyah salah satunya adalah Muawiyah sendiri menjadikan anaknya menjadi khalifah setelahnya, tidak melalui musyawarah melainkan melalui keturunan.
Lalu setelah Yazid, Abdul Malik bin Marwan ya Ustaz ya di buku. Ya makanya jangan lihat buku. Buku cuma panduan, nggak urut sebenarnya. Terus Udah Anda nggak tahu lagi Ustaz, berarti. nggak tahu, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Udah dari saya Ustaz. Oke, Masya Allah, jazakallah khairah. Apresiasi. Lihat, kita lihat ya. Biar gambarannya paham, jadi kita belajar sesuatu biar paham. Oh seperti itu. Oh ya. Nah, kalau nggak paham terpotong-potong itu bingung sendiri kan. Kita mulai dari Al-Walid. Lihat contohnya ya, lihat bagannya biar. Belajar bersama yang paling paham enggak. Sambil murajaah. Ya, perhatikan ya, semuanya. Pertama itu dari Muawiyah ketika ada amul jamaah. Kenapa ada amul jamaah? Karena ini adalah perselisihan yang turun-temurun pada zaman. Jadi zaman siapa? Jadi zaman siapa pertikaiannya? Ali sama? Muawiyah. Sama Muawiyah. Turun ke siapa? Anaknya. Hasan. Ketemu Muawiyah. Nah, dari zaman Ali ke Muawiyah itu kira-kira perang, bukan kira-kira. Perang apa aja yang telah terjadi? Siffin sama Jamal. Ya, sama Jamal ya. Sebenarnya perang itu terjadi kenapa? Khawarij. Apa yang sebenarnya terjadi? Alasan inti dari perang? Rebutan kekuasaan. Masa iya? Bukan. Karena terbunuhnya Utsman itu minta agar Utsman itu segera pembunuh Utsman segera kita lihat ya sejarahnya Muawiyah. Duplikasi ya. Kelihatan. Muawiyah, kita lihat Muawiyah bagannya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Lamaan ya. Mana nasabnya? Sajaratun nasabi Muawiyah. Nasab. Nah, lihat. Nih. Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gedein. Ya, nasabnya beliau itu sejalur. Beliau Utsman itu keturunannya siapa? Keturunannya Umayyah juga, ya. Muawiyah juga keturunannya Umayyah.
Jadi kalau dihitung-hitung Muawiyah itu adalah cucu sepupu ya. Sepupu tapi cucu dari Muawiyah dari Utsman. Makanya beliau itu menuntut Bani Umayyah menuntut di kisosnya pembunuh Utsman. Akhirnya terjadi perang Jamal, perang Siffin, semuanya kenapa terjadinya? Karena ulangi lagi, tanda tanya kepada antum, siapa? Kenapa terjadi seperti itu? Halo. Kenapa terjadi perang? Terbunuhnya Utsman. Pembunuhan Utsman. Iya, karena permintaan kisos dari sebagian sahabat. Akhirnya Akhirnya terjadi perang dan kesalahpahaman. Semuanya karena kesalahpahaman. Ingat ya, semuanya karena kesalahpahaman atau ketidaksesuaian tentang pemahaman bagaimana pelaksanaan qisas terhadap pembunuh Utsman. Semuanya. Tidak ada yang namanya rebut-rebutan khilafah. Pada zaman apa? Pada zamannya Ali. Ingat ya, Ali itu setelah siapa? Kapan Ali naik? Ali setelah siapa? Utsman. Setelah Utsman. Jadi semuanya berawal dari pembunuhan Utsman. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yazid bin Muawiyah, kenapa beliau itu ya setelah Am-Jamaah akhirnya ada Muawiyah resmi jadi ya. Nah. Kembali ke bawah dia. Gimana Ustaz, gimana? Status Muawiyah ini, kalau misalnya ada orang mengatakan Muawiyah itu perebut kekuasaan, benar apa enggak? Bagaimana penjelasannya? Enggak. Kenapa? Membayatkan dirinya di Syam. Sedangkan Al-Hasan di Hijaz. Kan udah Am-Jamaah ini. Oh, udah Am-Jamaah. Udah. Enggak Ustaz, karena Al-Hasan turun dengan ridho Ustaz. Hasan turun dengan ridho dan niatnya Muawiyah atau niatnya keduanya itu adalah untuk mempersatukan umat. Karena tidak mungkin kepemimpinan khilafah itu dipegang oleh dua orang. Nah, setelah itu Muawiyah tua, padahal beliau itu berjanji untuk menyerahkan kekuasaan itu kepada kaum muslimin. Tetapi kenapa Yazid itu dipilih? Sebutkan penjelasannya. Yazid anaknya Muawiyah, kenapa dipilih? Yazid mumpuni. Yazid mumpuni. 1, 2, apa 2? Itu gak rebutan, biar gak ada pertumpahan darah, Tat. Apa? Gak jelas apa? Biar gak ada pertumpahan darah, Tat. Gak rebutan, Tat. Biar nggak ada perebutan lagi, karena bisa ada orang jahat masuk lagi kayak pas zamannya Ali dan Muawiyah. Ya, Yazid itu mumpuni. 2, tidak ada pertumbuhan darah. 3, karena pada saat itu banyak yang fanatik ke Bani Umayyah, Tat. Kurang tepat sebenarnya. Terus yang lain ada jawab. Karena qaidan li futuhi Konstantinia. Di kitab ini belum disebutkan kayak gitu. Di kitab ini disebutkan, apa-apa asantam, barakallahu fiik. Kitab ini disebutkan ada 3. Pertama, Yazid mumpuni. Kedua, karena banyak orang untuk menjaga agar tidak ada pertumbuhan darah ya. Ya kan kayak kemarin Siffin, kemudian Jamal. Yang selanjutnya karena banyak orang yang lebih berhak dibandingkan Yazid. Sebenarnya jawaban kedua dan jawaban ketiga itu hampir sama, ada talazum.
Urutannya kalau mau diurutkan, pertama, banyak orang yang lebih kompeten dibandingkan Yazid. Pertama. Kedua, karena banyaknya orang yang kompeten itu, maka dikhawatirkan adanya pertumpahan darah yang dimanfaatkan atau disebabkan oleh kaum orang-orang ahlu fitnah yang memecah belah umat. Yang ketiga, tidak hanya sekedar karena banyak orang yang bisa akhirnya ditunjuk Yazid, tetapi apa? Karena Yazid itu mumpuni. Ya, misalnya ya Yazid KKM lah kayak gitu. Ada yang muntah-muntah tapi Yazid KKM lah. Paham ya maksudnya ya? Paham nggak? Sampai emang jelasin Nana lagi ulangi. Halo. Halo. Ada. Ya, Revansa mau jelasin ke Ana coba. Yang mana, Tat? Kenapa Yazid dipilih? Dijelaskan, bukan cuma sebutkan poinnya ya. Oh, ya. Karena sebenarnya ada apa tadi ngomongnya? Banyak yang lebih mampu, makanya pilih Yazid biar nggak ada pertumpahan darah. Terus kedua tadi apa? Ya? Kedua tadi apa, Tat? Kedua itu udah ketiga itu. Ana ulangi ya. Pertama, karena masih banyak para sahabat dan anak sahabat itu yang lebih bagus. Ya, yang lebih bagus. Ya. Maka agar tidak itu satu ya. Maka konsekuensinya ke poin yang kedua. Akhirnya dipilih Yazid. Kenapa? Biar tidak dimanfaatkan. Tadi kan banyak orangnya kan. Ini pinter. Ya. Akhirnya daripada ini pinter-pinter semua, ya wes lah ngambil yang KKM aja. Paham ya? Biar yang pinter-pinter ini nggak disulut emosi, dimanfaatkan oleh orang-orang jahat, akhirnya terjadi perang. Paham ya? Itu ya. Ana ulangi lagi. Oh, antum mau ulangi, coba antum ulangi. Oh, Ustaz aja. Antum aja apa yang denger nih? Ini tadi karena banyak para sahabat yang lebih mumpuni, lebih di atas KKM. Takutnya banyak kelompok-kelompok fitnah yang bikin masalah, memecah belah umat. Maka dia KKM si Yazid. Iya, ya wis, masya Allah ya. Intinya beliau itu pantas dan untuk menghindari fitnah. Kenapa dibilang Yazid? Karena beliau pantas dan untuk menghindari fitnah. Kalau ibaratnya kenapa dipilih? Karena KKM gitu ya. Begitu ya. Selanjutnya. Oke, Yazid sudah. Selanjutnya Muawiyah bin Yazid. Nggak ada di kitab. Ada yang mau jelasin beliau? Tentang beliau? Dikit banget. Apa yang terjadi dengan Muawiyah bin Yazid? Muawiyah bin Yazid. Halo. Emir, mau jelasin ke Ana? Masih ingat nggak Muawiyah bin Yazid kemana? Nggak terlalu ingat, Sat. Afwan. Ya, Muawiyah bin Yazid itu ditunjuk oleh Muawiyah bin Yazid itu ditunjuk oleh bapaknya Yazid, tapi tidak mau. Akhirnya beliau itu i'tazala,
mengasingkan diri. Itu kan meninggal setelah turun. Setelah beberapa bulan, 3 atau 2 bulan. Ya. Setelah beberapa bulan. Karena kosong akhirnya tadi. Karena kosong akhirnya naiklah Marwan. Abdul Malik. Naiklah Abdullah bin Zubair. Zubair. Ya. Bin Zubair. Naik, kenapa naik? Karena dibaiat oleh ahlu Hijaz. Ya. Di lain waktu naiklah Marwan bin Hakam. Ya. Kenapa naik? Tafahan. Sebenarnya Abdullah bin Zubair siapa? Abdullah bin Zubair sudah sah jadi khalifah karena dibaiat, karena waktu itu tidak ada khalifah. Kemudian dilanjutkan Abdul Malik bin Marwan dengan merebut kekuasaan Abdullah bin Zubair. Ya. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair direbut kekuasaannya, makanya kekuasaannya kembali utuh. Kita lihat ya. Abdul Malik. Lihat. Kekuasaannya nih. Kekuasaannya cuma di sini. Kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Marwan bin Hakam cuma di sini. Kekuasaannya Abdullah bin Zubair di sini sangat luas. Dan beliaulah yang terlebih dahulu, atau Abdullah bin Zubair itulah yang terlebih dahulu Marwan diambil kembali semua. Dipersatukan. Oke? Paham ya semuanya ya? Ada gambaran belum? Ada yang mau nyeritakan dari awal sampai akhir lagi gambarannya? Karena bingung dong, Ustaz, harus libat ke. Tapi paham nggak ngejelasin? Antum udah nyambung nggak? Udah ada gambaran? Ya. Nanti dibaca lagi ulang ya kitab-kitabnya, atau antum buka-buka lagi apa yang sedang sebenarnya terjadi. Kalau nggak paham nanti nggak ada gambaran. Setelah ini siapa ya? Kok bisa ya? Yazid disebutkan, tapi Muawiyah bin bener kan? Cuma satu. Ada langsung Abdul Malik. Nggak ada langsung Abdul Malik, ya. Siapa? Kita lihat. Sulaiman, ya kan? Setelah Sulaiman, Umar. Oke, sudah ada gambarnya nih ya. Paham ya? Udah ada. Kok nggak ada suaranya sih? Sudah. Ini saat sebagian besar paham kan? Gimana? Lumayan paham. Lumayan paham. Ya, udah mulai perapih ya, udah mulai ini. Kalau dihafal ini semua, nanti insya Allah gambarannya udah terpaham tersusun lebih rapi. Ya. Pertama, kenapa beliau jadi
khalifah. Kenapa beliau memilih Yazid? Ya. Kemudian Muawiyah bin Yazid cuma sedikit, cuma 1 tahun nggak sampai, cuma 2-3. Marwan, apa yang terjadi di Marwan? Ya. Sebelum Marwan itu apa? Oh, ternyata adalah Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdul Malik bin Marwan. Apa prestasinya? Ini semuanya kejayaannya. Ini semuanya kejayaan dari Bani Umayyah, nggak ada rebut-rebutan lagi, nggak ada konflik sesama kaum muslimin, mulai sedikit berkurang. Abdul Walid, apa prestasi Walid? Al-Walid bin oh itu anaknya. Kemudian anaknya Abdul Malik. Ya. Beliau ternyata saudaranya, enggak cuma beliau, yang lainnya masih jadi khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Oh, beliau adalah sepupunya Sulaiman bin Abdul Malik. Kita lihat di sini bagannya. Sedikit. Ini sebenarnya masih ada dikit sih. No, gede. Kelihatan kan bayangnya? Sudah tergambar semuanya? Ya? Dipahami di sini, diulang lagi apa yang terjadi sebenarnya. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Kalau masih bingung, nanti kita bahas lagi. Udah ada semuanya, udah paham ya? Udah mulai paham ya? Halo? Masih bingung apa? Ya dikit-dikit. Tapi menambah atau tambah pusing? Lumayan pusing, Ustaz. Lumayan pusing. Yo, nanti besok kita susun ulang lagi. Luruskan. Ada yang beda emang? Yang Anda jelaskan? Yang Anda jelaskan sama Ustadz Priyadi ada yang beda nggak? Bukunya beda, Ustaz. Ini, tapi antara yang di buku sama yang di presentasi, Ustaz, agak nasinya beda, Ustaz. Iya nih, emang di buku ini loncat, nggak disebutkan, yang nggak terlalu penting apa namanya gitu ya. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.